Shalom, namaku Jimmy. Pada kesempatan video kali ini, aku mau membagikan tentang yang namanya kesukaan hati versus keangkuhan hidup. Nah, ini singkat saja sih, karena waktuku ini benar-benar terbatas. Jadi, kesukaan hati yang benar-benar dari Tuhan itu menciptakan damai sejahtera, ya, baik dari hati maupun dari jiwa, ya. Hati pasti tenang, jiwa juga merasakan ketenangan dan kelegaan. Nah, akan tetapi ada yang namanya versus, yaitu keangkuhan. Nah, angkuh atau bahasa umumnya yaitu sombong. Nah, seringkali aku bertemu dengan orang itu yang menyombongkan diri, ya, angkuh terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau dulu orang mengkategorikan sombong itu pamer, ya, pamer hartanya lah, pamer motornya, pamer mobilnya, pamer rumahnya, pamer jam tangannya, pamer tasnya, pamer pakaiannya, pamer perhiasannya, pamer handphonenya, pamer kecantikannya, pamer kekekaran badannya dan lain sebagainya, ya, harta, tubuh, kedudukan dan macam-macam, ya, yang sifatnya itu objek, ya, sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa dipegang dan yang bisa dirasakan, ya. Dulu orang menyombongkan seperti itu, tetapi sekarang aku temui 3 tahun terakhir lah, ya, orang menyombongkan diri itu enggak soal objeknya tetapi subjeknya, yaitu tentang jiwanya sendiri. Contoh seperti ini, orang tersebut itu sebenarnya memiliki skill yang mumpuni gitu. Aku ambil contoh di bidang fotografi dan videografi. Ya, dia itu ahli lah dalam dunia fotografi. Terus videografi juga ahli dia. Memang aku akui dia ahli. Tetapi kalau dia dipuji sama orang gitu, dia tuh selalu berkata, enggak, ini masih biasa. Enggak, ini bukan kekuatanku kok. Bukan, ini seakan-akan dia merendahkan diri. Tetapi itu sombong namanya. Kok bisa? Karena gini, orang yang merendahkan, maksudnya rendah hati dan sombong, itu tetap beda. Kita sendiri bisa merasakan, orang awam tuh bisa membedakan, ya, dari wajahnya, dari gelagatnya, dari intonasi suaranya, itu bisa dibedakan antara orang yang rendah hati dan sombong. Orang yang merasa lega, puas terhadap pencapaiannya versus sombong itu beda. Kita lihat atlet Indonesia yang beberapa waktu lalu memenangkan kejuaraan. Itu bukan sombong, itu kepuasan, hasrat pribadi yang memang harus benar-benar disampaikan, ditunjukkan oleh Indonesia, bahkan oleh seluruh dunia. Itu harus, karena itu pencapaian hasil kerja keras dari mereka gitu loh. Sedangkan kalau sombong itu beda, pamer medali lah, pamer emas lah, pamer, pokoknya ada sesuatu yang dipamerkan supaya orang lain itu lebih dan terus untuk memuji dia gitu. Nah, orang yang haus akan pujian dan orang yang mensyukuri akan pencapaiannya itu beda, ya. Orang yang mensyukuri itu adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Sedangkan orang yang haus akan pujian itu adalah orang yang sombong, ya. Itu bisa dibedakan melalui mimik wajahnya, itu sudah pasti kelihatan. Nah, seakan-akan orang tersebut
merendahkan hati atau merendahkan diri, tetapi di dalam hatinya dia butuh pujian yang lebih dan lebih lagi. Beda pokoknya, beda. Wajahnya itu juga beda. Bahkan nggak usah lihat wajahnya ya. Aku pernah chattingan sama temenku yang teman sesama game gitu ya kan. Nah di dalam komunitas gameku itu temanku ini ya nggak, ya pernah dipuji sih tapi jarang. Tapi sesekalinya dia dipuji, dia selalu berkata, enggak, masih ada yang lebih hebat dari gue. Enggak, aku ini masih biasa aja, skorku begini. Padahal skor segitu itu menunjukkan kesombongannya gitu loh. Nah itu aku paling sebel banget sama orang yang songong seperti itu ya. Aku nyebutnya bukan sombong sih, tapi songong gitu. Songong adalah orang yang sok merendahkan dirinya, sok merendahkan hatinya, tetapi aslinya dia membutuhkan pujian yang lebih banyak. Itu. Nah terus gimana kalau kita memang dipuji sama seseorang atau dipuji sama orang lain, ya sekedar ucapkan terima kasih, just it gitu. Kamu hebat ya, wih suaramu bagus ya, wih gerakanmu luar biasa ya, terima kasih. Sudah. Habis itu dibuang pujiannya gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu makan sesuatu langsung dikeluarkan gitu loh. Ya kan, langsung dikeluarkan jadi kotoran. Nah pujian kayak gitu, karena yang namanya pujian dari manusia itu bisa menyombongkan hati kita, bisa mengangkuhkan jiwa kita, dan itu bahaya, dan itu dosa. Makanya kalau mungkin kalian akhir-akhir ini pernah melakukannya ya bertobatlah, bertobat. Karena kalau kalian terus ngomong enggak biasa aja gitu, waktu dipuji enggak, aku masih segini kok, kan enggak kayak si Anto atau si Herman atau si Lisa atau si Mona gitu. Meskipun secara ucapannya kayak mereka tuh membuang pujian gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Dia bermaksud seperti itu agar lebih ingin dipuji lagi, dihormati lagi, supaya apa? Namanya semakin populer. Nah itu kesombongan. Bertobat ya. Jadi sikap hati kita sebagai anak-anak Tuhan kalau sedang dipuji sama orang lain atau teman-teman kita gitu ya, ucapkan terima kasih, just say thank you, lalu dibuang, sudah, itu saja. Oke. Karena apapun pencapaian, keberhasilan yang engkau capai, yang engkau tangkap, itu semua karena kekuatan Tuhan dan anugerah Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Manusia membantu itu cuman sedikit, sebagian kecil saja. Tetapi yang bekerja banyak itu Tuhan. Tetap yang berkuasa itu Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang bekerja. Jadi segala apapun pencapaian kita yang sudah kita capai saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu loh. Karena kalau tanpa Tuhan, ya nggak bakal sampai kita mencapai hal tersebut gitu loh. Makanya orang kalau berhasil dalam sesuatu, bisa dengan sesuatu, dengan perjuangannya dia, maka dia harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Gitu loh. Yang pertama adalah Tuhan. Dahulukan Tuhan dulu. Bersyukur kepadanya. Itu yang terbaik. Bahkan artis-artis yang mungkin kelihatannya sangat religius gitu ya, kalau di hadapan umum atau di depan panggung gitu, mereka sering berkata puji syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang tua. Ya
Kalau kita nggak kenal deket sama artis tersebut, ya kita nggak tahu sifat atau karakternya artis tersebut itu kayak gimana. Apakah benar-benar dia mendekatkan diri sama Tuhan, taat sama Tuhan, atau cuman just sekedar lip service gitu. Ya. Maka dari itu kita jangan cepet-cepet ngejudge orang lain juga. Kalau kita belum kenal dekat sama dia, nggak usah ngejudge bertubi-tubi. Cukup nilai dalam hati, oh orang ini seperti ini, oh orang ini seperti itu, dan lain sebagainya. Cukup di dalam hati saja. Ya, jangan sampai keluar lewat mulut. Bahaya nanti, dosa nanti jadinya. Jadi apapun yang orang lain keluarkan untuk memuji kita, apapun yang mereka puji atas pencapaian kita, atas keberhasilan kita, atas perform kita, ya kan? Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan ucapkan terima kasih. Thank you untuk manusia dan thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin.